pemirsa pagi, jumpa lagi dengan saya Supriyono Untung dengan belajar bersama Pak Tung. Pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu seorang guru dari SMK Negeri 2 Pekalongan tentunya. Beliau adalah Bapak Untung Supriyono. Beliau ini mengajar produksi dan siaran program televisi. Oke, kita sapa beliaunya. Selamat pagi Pak Untung. Pagi. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, pemirsa, kali ini kita akan belajar bersama Pak Tung tentang teknik editing. Untuk teknik editing ini nanti kira-kira akan berbicara mengenai apa ya Pak Tung? Baik, alhamdulillah. Jadi gini, tujuan pembelajaran kita ini adalah mengenai teknik editing. Sebenarnya ini materi dasar, jadi nanti siswa selain sebelum bisa mengedit video itu bisa mengorganisir file, bisa mengidentifikasi tipe file gitu ya, juga bisa menata gambar sesuai dengan skenario seperti itu. Oh ya, jadi agar siswa dapat menyunting gambar sesuai tuntutan skenario dengan benar tentunya. Oh ya. Bagaimana kita akan mengedit sebuah video tentunya ya. Oke. Luar biasa sekali. Jadi kita kan tahu di era digital ini, jadi gambar bergerak itu sesuatu yang paling menarik mungkin ya, dibandingkan dengan gambar diam atau suara mungkin ya, karena kan kita bisa lihat penampakannya, wujudnya seperti apa, seperti itu. Nah, kira-kira nih, kalau manfaatnya Pak, ini kira-kira manfaat teknik editing itu apa sih Pak? Ini kan kita kan sekarang di era digital ini kan sebenarnya materi mengenai editing ini kan sudah banyak Pak, ya kan? Sudah, pemirsa juga saya yakin familiar dengan editing ini ya, karena selain materi tertulis di buku itu kita sekarang sudah gampang banget tuh menemukan mengenai teori editing ini atau praktek editing ini di YouTube atau di kanal-kanal sosmed gitu ya. Oke. Jadi manfaatnya tentu saja menambah skill ya, menambah keterampilan siswa. Jadi setelah siswa bisa melakukan proses editing dengan benar kan, otomatis skillnya kan nambah ya. Di produksi dan siaran program televisi, kemampuan editing itu kan kemampuan final yang benar-benar harus bisa terasah gitu. Oh iya. Oke. Jadi memang saya berharap anak didik saya, siswa saya itu bisa melakukan editing dengan berbagai platform seperti Android, PC tentu saja ya, secara offline maupun online. Jadi gini, sebenarnya pasti bermanfaat lah. Jadi anak-anak siswa yang bersekolah dengan yang tidak bersekolah itu kan sama, bisa melakukan editing karena itu kan barang yang mudah ya. Bedanya kalau pelajar atau generasi pembelajar itu dia tahu filosofi editingnya, kenapa harus melakukan ini, kenapa ini harus dipotong, kenapa ini harus disambung, seperti itu. Jadi tentu saja beda, semua orang bisa melakukan editing, tapi yang memiliki feel atau filosofi dari editingnya itu mestinya adalah orang yang terdidik atau terpelajar ya, meskipun tidak harus di sekolah sih, bisa intinya ini adalah ilmu yang bisa dipelajari dimanapun, tentu saja kalau di sekolah dengan bimbingan seperti itu. Oke pemirsa, nggak sabar ya kita ingin tahu pemaparan tentang teknik editing ini. Ya kita tunggu, kita saksikan aja nih bagaimana pemaparan Bapak Untung Supriyono mengenai materi teknik editing. Kita saksikan bersama-sama. Mari silakan. Oke, terima kasih Mas Supriyono ya, Mas Supriyono Untung. Materi kita hari ini mengenai
produksi audiovisual. Namun kali ini kita akan mempelajari lebih detail. Jadi nanti kalian anak didik itu pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan editing adalah manajemen file. Jadi kalau mungkin dulu file masih masih berantakan gitu ya, mungkin ini sudah mulai dirapikan. Bagaimana kalian nanti bisa memisahkan mana file master, mana file gambar, insert ya, footage, mana audionya, mana juga sound efeknya, itu semuanya terpisah-pisah. Jadi nanti kita ketika akan melakukan editing, melakukan pencarian file gitu, kita mudah untuk menemukannya seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke materi inti. Jadi nanti kalian di sini akan melakukan editing mulai dari proses capturing ya, mengambil pemindahan file dari kamera ke PC ya. Kemudian kita taruh tuh gambar-gambar masternya, mana gambar insert, footage-nya ya. Kemudian audio yang digunakan, mungkin juga termasuk gambar animasi dan tentu saja sound effect ya. Pada materi ini kalian juga harus tentu saja sudah tahu sistem siaran televisi kita adalah di Pipal ya. Frame rate-nya 720 576. Untuk widescreen-nya tentu kalian tahu ada di 1024 dan 576. Ya, jadi nanti kita kategorikan ada HD, HD, ya. Seperti itu. Jadi nanti kalian pada waktu melakukan editing itu sudah mulai pro lah. Jadi nanti lulus dari SMK 2002, insya Allah akan menjadi seorang editor yang handal. Seperti itu harapan saya, dan tentu saja harapan Universitas Akademik ya. Tentu saja supaya kalian juga akan dipakai oleh masyarakat karena memiliki keahlian ya kan. Keahlian editing itu bisa digunakan dalam prosesi apapun, karena itu kan karena dokumentasi itu kan untuk kondisi kondisi kekinian ya saat ini itu kan sangat dibutuhkan oleh banyak orang ya kan. Kita kalau sudah tahu ilmunya, hasil editing kita pasti beda lah dengan yang baru istilahnya belajar otodidak tanpa bimbingan. Meskipun yang namanya skill atau keahlian itu tetap ditentukan oleh jam terbang ya, bagaimana kalian mengasah skill itu sendiri. Semakin banyak biasa, semakin lama itu tentu saja lebih tajam dan lebih pro seperti itu. Nah, pemirsa, itu tadi pemaparan dari Pak Tung ya, untuk Supriyono tentang teknik editing. Nah, sekarang pemirsa kan otomatis dapat pemahaman baru ya, mudah-mudahan sih, ya kan? Oh iya pasti ada sesuatu yang baru dalam setiap materi, dimanapun itu, kapanpun, siapapun yang menyampaikannya. Di era pandemi ini pembelajaran jelas harus online ya, jadi kemampuan online itu sangat dibutuhkan. Kalian pasti mungkin teman-teman guru kalian pasti juga perlu minta bantuan kalian untuk dibantu dalam proses editingnya seperti itu. Oh gitu ya. Iya betul. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi memang yang namanya ilmu atau lagi keterampilan itu kan bisa kita dapatkan dari mana saja ya, Pak ya. Jadi saya kira pemirsa, anak didik ya, serta didik siswa SMK 2 Pekalongan bisa belajar dari manapun, dari HP, dari internet otomatis, di PC ya, dan tentu saja tetap harus berkonsultasi dengan guru dan komunitas ya, utamanya guru gitu ya, karena guru itu kan tetap tidak bisa tergantikan. Iya, jadi seperti yang disampaikan Pak Tung tadi ya, guru tetap membimbing, mendampingi, ya kan, memastikan karakter anak itu tetap terjaga, bagaimana mengatur waktu, bagaimana. Saya berharap kalian tentu saja
pra, ada di produksi, juga ada di pasca. Nah, editing ini adalah materi yang benar-benar harus kalian kuasai di pasca produksi, karena jerih payah kalian ketika membuat skenario, ketika melakukan riset, tentu saja ya, ketika melakukan produksi itu akan sia-sia ketika kalian memiliki kemampuan yang buruk di dalam bidang editing, tentu saja. Nah, jangan cepat merasa puas, tentu saja ya. Kemudian selalu diasah, karena jam terbang itu perlu untuk keahlian apapun itu tetap ditentukan oleh jam terbang. Ya kan, bagaimana caranya supaya keterampilan dengan sikap itu secara selaras gitu ya, seimbang. Jangan bareng-bareng cuma terampil tapi nggak punya sikap yang bagus, percuma juga, nggak bakal dipakai gitu Pak ya. Oh iya. Oke pemirsa, luar biasa sekali pemaparan kita hari ini. Jumpa lagi dalam episode besok mengenai ya belajar bersama Pak Tung dengan materi yang lain. Sampai jumpa.